اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي
الأكوان
وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamidul khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'an bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darin amin. Ahbabana fillah wa duyufana a'izzah, adanallahu iyyakum ala huda wa taqwa. Kita lanjutkan dari kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 7469. Hadis terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam Sunan Ibnu Majah. Kedudukan hadisnya hasan, bisa dijadikan dalil dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Usamatu, jikalau adalah Usama, jariyatan itu seorang anak wanita, jikalaulah Usama adalah anak wanita, laka sautuhu, sungguh aku belikan pakaian untuknya, wa halaitu, dan aku hiasi, aku dandan akannya, hatta unafiqahu, sehingga aku menghiasinya." Ada dua maksud dari hadis ini. Yang pertama adalah bagaimana memperlakukan anak wanita. Anak wanita tidak sama dengan anak laki-laki. Kalaulah antum punya saudari perempuan, memiliki perhatian yang lebih daripada orang tua, dibelikan anting, dibelikan cincin, dibelikan kalung, dibelikan gelang. Laki-laki nggak boleh jangan minta pula dibelikan anting atau cincin, karena Nabi sabdakan demikian. Kalaulah Usama ini wanita, aku berikan dia perhiasan. Sayyidina Usama adalah anak dari Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diharamkannya tabanni, Nabi pernah menyebut Sayyidina Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Tapi ketika Islam tidak lagi boleh menisbahkan anak angkat ke nama bapak angkat, maka dikembalikan Sayyidina Usama kepada nama ayahnya, Sayyidina Zaid kepada nama ayahnya, yaitu Sayyidina Zaid bin Harisah. Kemudian lahir anak Sayyidina Zaid bin Harisah, pertama sekali nikah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash, dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab gembira, ternyata bukan untuk Nabi, untuk anak angkatnya Sayyidina Zaid bin Harisah. Karena Nabi yang melamar, Sayyidina
Sayyidah Zainab binti Jahash menerima lamaran tersebut. Nikahlah dengan Sayyidina Zaid bin Harisah. Karena Sayyidina Zaid bin Harisah itu dari keturunan budak sahaya. Dia mantan budak yang dimerdekakan Nabi, yang dijadikan anak angkat. Akhirnya Sayyidatina Zainab itu agak sedikit meninggikan diri. Akhirnya Sayyidina Zaid merasa tersiksa batinnya. Nah, maka jangan nikah dengan orang yang tidak selevel. Nanti antum tersiksa batinnya. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Harisah menceraikan Sayyidatina Zainab atas perintah dari Allah. Memang skenario-nya seperti itu. Kemudian Nabi disuruh menikah mantan istri anak angkat. Di zaman jahiliyah, menikahi mantan istri anak angkat itu sama dengan menikahi mantan istri anak kandung. Sama hukumnya menikah dengan menantu. Padahal dengan menantu adalah haram mu'abbad. Kalaulah wanita nikah dengan seorang laki-laki dan dia bercerai, wanita tersebut dengan bapak laki-laki itu boleh salaman sampai hari kiamat. Itu adalah haram mu'abbad, walaupun sudah cerai sama anaknya. Jadi nggak boleh nikah sama mantan menantu, mantan istri anak. Tapi nggak ada bahasa mantan menantu. Mantan istri, tapi tidak ada mantan mertua. Nggak ada bahasa mantan mertua. Apa maksud nggak ada mantan mertua? Kalau kita cerai sama wanita, maka dengan ibunya tetap mahram. Nah, karena Allah ingin membatalkan tradisi anak angkat, maka Nabi perintahkan, Allah perintahkan Nabi menikah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Itu menantang adat jahiliyah. Nabi merasa khawatir dan menyembunyikan kekhawatirannya dengan mengatakan kepada Sayyidina Zaid, "Gak usah kamu ceraikan, biarkan saja." Allah bongkar perasaan hati Nabi dalam Al-Quran. Sengaja memang Allah nikahkan Nabi dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash untuk menghapuskan tradisi anak angkat. Sejak itu Sayyidina Zaid bin Muhammad kembali ke nama ayahnya, Sayyidina Zaid bin Harisah. Nah, sehingga Sayyidina Zaid bin Harisah itu salah satu orang yang dicintai oleh Nabi SAW, dan anaknya pun dicintai oleh Nabi SAW. Maka Sayyidina Usama bin Zaid itu digelar dengan Habibun Nabi ibnu Habibin Nabi, orang yang dicintai Nabi, putra dari orang yang dicintai Nabi. Sehingga ketika di zaman Nabi ada satu wanita, masyarakat terpandang, dia telah mencuri, dia Islam. Kemudian orang-orang bermusyawarah bagaimana sekiranya hukum potong tangan tidak dilaksanakan. Coba sampaikan kepada Nabi, hukum potong tangan tidak dilakukan karena ini adalah wanita keturunan terpandang atau suku mulia. Mereka musyawarah, tidak ada satupun yang berani menyampaikan. Kata mereka, soal ini nggak ada yang bisa ngomong kecuali Usama bin Zaid. Maka mereka laporkan pada Sayyidina Usama, karena kedekatan Sayyidina Usama bin Zaid ya Rasulullah berani ngomong tentang hal ini. Nabi marah. Nah, atasfahuna fi haddin min hududillah, yang suara yang lantang. Apakah kamu memberikan pembelaan terhadap hukum dan hukum Allah? Binasanya umat-umat sebelum kalian karena dia milih menerapkan hukum agama kepada masyarakatnya. Ini tentang Sayyidina Usama bin Zaid.
Jadi kata Nabi, kalau dia perempuan, sadar dia. Yang kedua yang bisa kita pahami dari hadis ini, begitulah bentuk cintanya Nabi kepada Sayyidina Usama bin Zaid. Bukti bahwasanya beliau adalah Habibun Nabi, Ibnu Habibin Nabi. Orang yang dicintai Rasul, putra dari orang yang dicintai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 7470. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun." Jikalau ada setelah saya nabi, lakana Umar bin Khattab. Sungguh ada yang nabi, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau setelah saya masih ada masa kenabian, maka yang layak jadi nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu nama yang tidak asing lagi. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang nomor 3 setelah Rasulullah. Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai hari ini mereka berdua masih di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hidup, Sayyidina Abu Bakar di sebelah kanan, Sayyidina Umar di sebelah kiri. Kemana-mana Nabi mereka berada, selalu bersama Rasulullah, kecuali di waktu-waktu tertentu. Seorang sahabat yang Nabi katakan kebenaran itu diturunkan sesuai dengan pendapat Umar. Hampir 13 ayat Al-Quran turun menyetujui pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kalau kita baca nama sahabat, harus ditambahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Umar saja, bisa saja Umar Raju, bisa saja Umar lain. Gak ada bedanya. Tapi kalau Sayyidina Umar yang di zaman Nabi itu gak layak hanya dibilang Umar saja, melainkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Jurayjunir rahib." Jikalau adalah Jurayj sang pendeta itu faqihan aliman, faqih dan alim, faqih serta alim, la aliman, sungguh dia tahu, anna ijabatahu, sesungguhnya memperkenankannya Jurayj doa ummi, panggilan ibunya, doa ummi, panggilan ibunya, aula min ibadati rabbih, itu lebih baik dari beribadah kepada Tuhannya. Ini cerita tentang Jurayj di zaman Bani Israel, ahli ibadah di zaman Bani Israel. Dia bikin gubuk, tidak menikah, beribadah pagi, siang, malam, sholat, zikir. Kemudian satu kali ibunya datang,
dia sedang sholat sunat. Dipanggil, dia tidak sahuti. Dia bimbang waktu itu. Ibuku atau sholatku, ibuku atau sholatku. Akhirnya sholatku. Ibunya pulang, gak ada sahutan. Besok datang lagi. Dia seru lagi. Dia masih sedang sholat. Karena memang dia ahli ibadah. Nah, orang dikatakan ahli sesuatu, setiap kali datang, dia ketemu dalam kondisi yang sama. Itu ahli. Setiap kita ketemu dia main bola. Saat datang lagi, dia masih main bola. Saat kita jumpa lagi, dia sedang main bola. Berarti dia pemain bola. Kita datang, dia sedang bertukang. Saat kita datang, dia bertukang juga. Berarti dia tukang. Kita datang, dia mengaji. Saat datang, dia sedang mengaji. Besok datang dia mengaji juga, tapi dia santri. Nah, jadi ahli ibadah, besoknya dia datang, ibunya manggil lagi, dia sedang sholat juga. 3 kali ibunya datang, dia sedang sholat. Kata ibunya, ya Allah, jangan matikan juret sebelum dia melihat muka pelacur. Itu saya dan ibunya. Akhirnya datang pelacur pada Juret. Aman Juret dari godaan pelacur. Akhirnya pelacur cari tempat lain. Dapat gembala kambing. Gembala kambing diajak, dia katakan sami'na wa ata'na. Ambil. Lepas itu lahir anak. Masyarakat ribut, siapa bapaknya? Pelacur 7 itu yang sholat di gubuk tua itu. Tuh yang bapak anak ini. Akhirnya datang masyarakat hancurkan. Ini masyarakat dulu, masyarakat sekarang nggak bisa buat. Hancurkan rata dengan tanah, gubuknya, dia dipukuli. Setelah itu baru ditanya, baru dibawa pengadilan. Sehingga Juret katakan tusuk. Bukan tusuk yang kuat ya, tekan pusaranya itu, wahai ulam, siapa bapakmu? Anak itu ngomong dengan izin Allah, berkat kalamahnya Juret, sang pengembala kambing. Akhirnya masyarakat menyesal mau buatkan rumah untuk Juret dari emas. Dia nggak mau. Dia mau rumah seperti sebelum dirobohkan. Ini doa ibu. Nah, doa ibu itu tidak bisa lihat antum hafiz Quran kah, ahli ibadah kah, orang taat kah, haji kah, dermawan kah. Apabila antum menyakiti hati kedua orang tua, nah, kalau orang tua tidak mengerti agama, mendoakan yang macam-macam, maka dia akan terjadi. Lihat contoh pada Juret. Punya rumah Juret, bisa buat anak bayi bicara. Tapi kalau sama doa ibunya nggak ada apa-apanya. Walaupun ibunya bukan ahli ibadah. Nah, Nabi mengomentari Juret. Kalau Juret itu ahli fikih, pasti dia batalkan sholatnya, dia akan penuhi panggilan ibunya. Itu kalau dia ahli fikih. Tapi dia tidak ahli fikih, maka dikatakan seorang alim itu lebih baik pada 1000 ahli ibadah. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika dia ibadah, rasa-rasanya sudah taat kepada Allah, tapi dia telah melanggar perintah orang tuanya. Kata Nabi, kalau dia pagi, pasti dia akan batalkan sholat sunatnya dan dia akan penuhi seruan orang tuanya. Bisa dipahami? Sholat duha, Masya Allah, 8 rakaat tiap hari, waktu libur di rumah Allahu Akbar. Masuk dalam mihrab ibadah, mutalaah, murajaah Quran. Kemudian hafal namusar, datang ibunya, tolong belikan minyak goreng. Itu wajib dibatalkan sholat duha.
disuruh sedang main handphone, itu sedang sholat saja wajib dibatalkan, apalagi sedang main game. Adik, belinya ke pasar, nah sedikit lagi mau game, boleh, haram hukumnya. Kecuali sholat wajib saja nggak boleh dibatalkan kalau orang tua manggil. Ibadah wajib saja yang tidak boleh dibatalkan kalau orang tua manggil. Puasa sunat, antum sedang puasa Senin, kata orang tua saya pengen makan dengan kamu sekarang juga, langsung dicuci tangan makan. Itu lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Jadi nggak ada bahasa ketika ada seruan orang tua, panggilan orang tua dalam kondisi apapun untuk tidak menyakutinya dan memenuhinya, kecuali kondisi perkara ibadah wajib, yaitu sholat, puasa dan sebagainya. Lakana husnul khuluq, laukana husnul khuluq, jikalau adalah baik akhlak atau akhlak baik. Rajulan itu seseorang yang syifilnas, yang berjalan di tengah-tengah manusia, lakana rajulan sholihan, sungguh ada ia itu laki-laki yang soleh. Kata Nabi, kalau akhlak baik itu bisa digambarkan menjadi makhluk hidup, dia bisa berjalan di muka bumi, maka dia itu gambarannya seperti laki-laki soleh. Maksudnya kalau seseorang memiliki akhlak yang baik, nampak nur kesolehan sama dirinya. Tidak bisa dipisahkan akhlak baik dengan kesolehan. Ketika seorang soleh, maka akhlaknya akan baik. Kalau akhlaknya baik, dia mudah menjadi orang soleh. Gak ada orang soleh yang akhlaknya jelek. Sebaliknya, laukana su'ul khuluq, jikalau adalah akhlak jelek, rajulan yamshi bin nas, sosok yang berjalan di tengah-tengah manusia, sosok yang berjalan di tengah-tengah manusia, lakana rajulan su'in, sungguh ada ia itu laki-laki jelek. Sungguh ada ia laki-laki jelek. Kalau digambarkan akhlak jelek seperti manusia, dia adalah laki-laki jelek. Maka setampan apapun seseorang, kalau akhlaknya jelek, kita tidak mau memandang, bosan melihatnya. Tapi sejelek apapun seseorang, kalau akhlaknya baik, akhlak baiknya itu mendandan dia jadi orang tampan. Kalau dia tampan tapi akhlaknya jelek, akhlak jelek itu menjelma ke dalam dirinya sehingga tidak menarik perhatian orang lain. Kecuali sama-sama orang akhlaknya jelek itu lebih bagus. Tapi hati para ulama, hati para wali, hati orang-orang soleh, hati para nabi terutama itu tidak pernah terpaut dengan orang yang akhlaknya jelek. Nah, wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakhluqni fahasha, tidak menciptakan ya Allah akan aku, akan orang yang berkata-kata kotor. Fahash, orang yang mengeluarkan kata-kata kotor.
kepada siapapun, dalam kondisi apapun. Kayak ayam juga gak boleh. Udah diusir, naik lagi, diusir, naik lagi. Katakan biak kau ayamnya. Masa ayam biak kau? Jawab. Apalagi sama makhluk manusia. Nah, kadang-kala ketika orang tua marah sama anaknya, keluar kata-kata nggak bagus, itu yang kadang-kadang menjadi doa istijabah. Anak kambing, ganggu jadi tadi. Kata mereka, amin. Akhirnya dari kambing makan berdiri, makan berjalan, kencing sembarangan, gerak sembarangan, nggak mau mandi. Gara-gara sering dibilang oleh orang tuanya anak kambing. Lau kana syai'un sabiqul qadar, jikalau adalah sesuatu yang mendahului takdir, kalau adalah sesuatu yang mendahului takdir, la sabaqathul ain, sungguh mendahului akannya takdir oleh mata. Sungguh mendahului akannya takdir oleh mata. Mata yang dimaksudkan di sini adalah mata dengki, mata hasad. Sebetulnya nggak ada yang mendahului takdir. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengikuti garis dari takdir tersebut. Dan tidak boleh pasrah dengan takdir. Pasrah dengan takdir itu disebut akidah Jabariyah. Pede dengan usaha sendiri, tidak pernah menggantungkan kepada Allah, tidak menerima takdir, itu disebut akidah Qadariyah. Sementara ahli sunnah wal jamaah adalah ada di antara dua akidah tersebut. Akidah yang yakin dengan takdir dalam hatinya, tapi maksimal dengan usahanya, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalaulah ada yang mendahului takdir, kata Nabi, yang pantas mendahului itu adalah mata dengki. Kenapa Nabi sampaikan demikian? Karena mata dengki itu memberi pengaruh, memberikan kesan. Kalaupun tidak ditakdirkan, kata Nabi, kalau sekiranya ada yang melewati batas takdir, pasti mata dengki ini yang paling utama bisa melewatinya. Punya pakaian bagus sekali, kita kagum dengan pakaian yang kita pakai. Kawan melihat dengan mata dengki, kena minyak pakaiannya, robek pakaiannya, hilang jubahnya yang disenangi itu. Anaknya sedang segar bugar, dibawa pagi-pagi beli sarapan, masuk rumah langsung demam tinggi, karena dilihat oleh orang lain dengan mata dengki. Kadang-kadang rumah terbakar, kendaraan tabrakan, anak sakit, kesehatan hilang, gara-gara mata dengki. Maka Nabi katakan, Allah katakan, kalau ada sesuatu yang kita kagumi, yang kita senangi, maka bacalah Masya Allah la quwwata illa billah. Laula izdakhalta jannata qulta Masya Allah la quwwata illa billah.
Nah, petani lihat sawah bagus, sawahnya daripada yang lain, masya Allah, la quwwata illa billah. Sore ini bagus sawahnya, besok kena banjir karena mata dengki. Apa obatnya mata dengki? Hadis berikutnya, "Lau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqatul ain." Hadis di bawah sama angkanya. Jikalau ada sesuatu yang mendahului takdir, sungguh mendahului akannya oleh mata. Wa idza tusiltum wa idza tusiltum fagsilu. Apabila kalian diminta mandi, maka mandilah. Apabila kalian diminta mandi, maka mandilah. Siapa kalian yang dimasukkan dalam hadis ini? Seseorang yang mata dengkinya mempengaruhi orang lain. Nah, seseorang yang mata dengkinya mempengaruhi orang lain. Misalnya, antum bawa adik atau anak, jumpa cuma dari satu orang saja. Pulang dari jumpa satu orang itu langsung dia demam. Maka bisa dipastikan orang itulah penyebabnya demam, karena mata dengkinya. Maka diminta orang tersebut untuk mencuci mukanya, tangannya, dia disuruh berwudu, kemudian ditampung airnya untuk dimandikan ke anak tadi. Maka Nabi bersabda, apabila kamu diminta mandi, mandilah. Kalau kamu minta berwudu, berwudulah, untuk airnya diserahkan kepada orang yang kena mata dengki. Nah, bisa juga dipinjam pakaiannya. Di dalam dijelaskan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, bi'ayyal salal a'in, mencuci oleh orang yang punya mata, mukanya, dua tangannya, dua sikunya, dua lututnya, ujung jarinya, bagian dalam sarungnya, di dalam gelas, kemudian ditumpahkan kepada orang yang kena mata dengki. Itu Imam Malik yang mengatakan, bukan jambi-jambi dukun itu. Imam Malik yang mengatakan caranya seperti itu. Cuci mukanya, dua tangannya, dua sikunya, ujung kakinya, bagian dalam sarungnya. Nah, bagian dalam sarungnya, berarti celana pendeknya. Pakai celana, sarungnya direndam, dicuci, airnya ditampung, mandikan kepada yang kena mata dengki. Apakah hewan, apakah manusia, apakah padi, sawah, ladang, apa saja, termasuk kedai. Nah, toko laris datang kawan berkunjung, sejak dia berkunjung itu sepi. Nah, kita tahu dia punya cari yang sama dengan kita. Kita tahu dia sama sekolah dengan kita. Kita tahu dia teman satu bisnis. Sejak dia datang, sepi kedai. Suruh datang ke rumahnya, minta dia cuci muka, cuci tangan, cuci siku, cuci ujung jari, ujung kaki, kemudian bagian celana, bagian sarung, bagian dalam, masukkan dalam air, siramkan ke kedainya. Nah, itu kalau sudah kena mata dengki. Kalau belum kena mata dengki, bacakan ayat tadi, masya Allah la quwwata illa billah, di air, kemudian disiramkan di kedainya. Itu untuk sebelum kena. Kalau sudah kena dan orangnya tahu, begitu caranya. Tapi kalau kena orangnya nggak tahu, Allah alam, nggak tahu caranya. Hadis berikutnya, ini tentang jati diri manusia. Lau kana li ibni Adam wadin min ma'in, jikalau ada bagi manusia itu satu lembah. Lau kana li ibni Adam, jikalau ada bagi manusia wadin satu lembah
dari harta, satu lembah dari harta, labtagha ilaihi thaniyan, sungguh dia akan mengusahakan kepadanya satu akan yang kedua. Nah, buka cabang betul lagi. Sudah buka jalan kedua-duanya, alhamdulillah. Walau kana lahu wadiyani, jikalau ada baginya dua lembah harta, labtagha lahuma thalithan, sungguh dia akan mencari bagi yang kedua, bagi kedua-duanya akan yang ketiga. Terus yang ketiga berhasil, akan cari yang keempat, terus sampai kapan? Wala yamla'u jawfa ibni Adam, tidak ada yang membuat penuh rongga manusia kecuali oleh panah. Tidak ada yang membuat penuh rongga manusia kecuali oleh tanah. Jadi nggak ada bangsa puas kecuali masuk kubur. Kalau sudah masuk kubur baru dikatakan puas, dan baru menyesal, baru dikatakan laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Ya Allah, kalau ditunda sebentar lagi saya mau bersedekah. Itu penyesalannya kalau sudah dalam kubur. Tapi tidak semua manusia demikian. Allah kata, Nabi katakan di akhir hadis ini, wa yatubullah ala man taba, menerima taubat oleh Allah terhadap orang yang mau bertobat. Berarti ada mantan-mantan orang seperti itu yang sudah sadar sebelum mati dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sama, tapi redaksi lebih khusus. Lau kana li ibni Adam wadin min nakhlin, jikalau ada bagi manusia itu lembah dari korma, dari kebun korma, bukan kebun tapi satu lembah, satu lembah dari kebun korma, la tamanna mislah, sungguh dia berangan-angan akan yang semisalnya dengan satu lembah lagi. Summa tamanna mislah, kemudian dia berangan-angan yang semisalnya, hatta yatamanna audiyah, sehingga dia berangan-angan akan beberapa lembah, akan beberapa lembah. Maka Allah katakan susah berurusan dengan manusia. Kalau diberikan satu, tidak diberikan keberhasilan dalam satu usahanya itu, dia doa terus supaya usaha itu berhasil. Kalau sudah mulai satu usaha itu berhasil dan berjalan lancar, dia tidak puas di sana dan berpikir satu lagi kira-kira pas lah. Kalau satu ini berhasil cukup insyaallah. Nah, itu janjinya sama Allah insyaallah cukup. CC 2 nggak mungkin, pasti dia akan tambahkan yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Wala yang lahu jawfa ibni Adam, tidak ada yang membuat penuh rongga manusia kecuali tanah. Kedua-duanya hadis sahih. Nah, setelah Imam Jalaluddin As-Sayyidi meriwayatkan hadis dua perihal, dua hadis tentang keadaan aslinya manusia, dan Nabi berbicara tentang diri beliau, berbicara tentang sikap beliau dengan dunia ini. Hadis sahih juga. Apa kata Rasul? Lau kana li, baca ini.
Lau kana li mislu Uhudin, jikalau ada bagiku, lau kana li, jikalau ada bagiku, mislu Uhudin, seperti Madinah, ada tahu itu gunung yang besar. Nah, jikalau ada bagiku seperti gunung Uhud, zahaban, emas, sebesar gunung Uhud emasnya, lasarrani, sungguh membuat senang akan aku, sungguh membuat senang akan aku, alla yamurra, bahwa tidak lewat, tidak berlalu, alayya, di atasku, salasun, 3 hari, wa indi minhu syai'un, dan di sisiku darinya emas itu sesuatu. Ini redaksi kitabnya. Maksudnya adalah tidaklah berlalu 3 hari, tidak ada satu pun yang tersisa dari gunung emas itu kecuali syai'un ursidahu lidainin, sesuatu yang aku siapkan akannya untuk bayar hutang. Kecuali sesuatu yang aku siapkan akannya untuk bayar hutang. Nah, memang umat dalam hal ini tidak boleh mencontoh 100% bagaimana sikap Nabi dengan dunia. Bahkan tidak boleh mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyumbangkan semua harta kekayaan untuk agama. Itu juga Sayyidina Umar bin Khattab, itu juga dengan Sayyidina Utsman bin Affan, karena itu adalah maqam sahabi yang ulama katakan likulli rijal maqam wa likulli maqam rijal. Setiap makom ada orang-orangnya, setiap orang ada makomnya. Nah, makom kita di akhir zaman itu tidak dituntut untuk semua harta, karena akan dianggap angkuh dan sombong karena telah menyaingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ulama katakan cukup 1/10. Nah, yang wajibnya adalah 1/20 itu zakat. Nah, 1/40. Nah, dan kita rubuh usul 1/40, 2,5. Tapi dalam maqam tasawufnya 1/10. Maqam wilayah itu 1/3. 1/3 dari harta kekayaannya untuk Allah. Ini maqam wali. Hadis dalam Riyadhus Shalihin, sehingga hadis sahih, ketika seseorang mendengar ada suara di atas awan, iski hadidaka fulan, iski hadikota fulan, siram kebun si fulan, siram olehmu kebun si fulan, maka dilihat awan berkumpul satu tempat, kemudian menurunkan hujan di tempat yang tandus, yang keras, lalu airnya mengalir terus semuanya tertuju kepada satu kebun. Kebun yang tidak dapat air, kebun satu saja. Laki-laki ini diikuti aliran air itu sampai di satu kebun. Di sana berdiri satu orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Dikatakan, ya Abdullah, man anta? Ya Abdullah, kamu siapa? Kata seorang itu, kenapa kamu tanya nama saya? Saya tadi mendengar di langit perintah siram kebun fulan. Oh, kalau kamu sudah dengar hal tersebut, maka beliau memperkenalkan namanya. Namanya itu sama dengan nama yang terdengar di langit tadi. Lalu ditanya, kenapa kebunmu mendapatkan curahan air yang cukup khusus untuk kamu? Kata dia, saya bagi 3 hasilnya.
satu untuk dimakan, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dimodalkan kembali untuk bibit dan perawatan, sepertiganya lagi untuk agama Allah. Itu makam wali. Nah, makam sholihin atau ahli ibadah 1/10, makam wajib 1/40. Nah, itu makam wajib. Nah, 100.000 2.500. Nah, makam sholihin 10.000, makam wali 34.000. Nah, makam Sayyidina Abu Bakar 100.000-nya itu nggak boleh diikuti. Makam Sayyidina Rasulullah SAW sebanyak gunung emas kalau sapunya saya akan habiskan dalam 3 hari. Itu makam Nabi. Jadi buat pula kayak gitu. Dapat dari jajan di orang tua masuk, alhamdulillah 150 tiap bulan. Langsung dikasihkan untuk mulai malam Jumat 150, habis semuanya. Kecuali itu bayar utang. Itu nggak boleh, haram. Khair. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda. Ini dalil bahwasanya amalan orang hidup sampai kepada orang mati. Dalil menuju hari. Dalil 40 hari. Dalil menyeratui hari. Hadis hasan riwayat Sunan Abi Daud. Anda catat di halaman kitab. Catatan penting supaya tidak dibodoh-bodohi Wahabi. Apa bunyi hadisnya? Lau kana musliman, jikalau ada ia mayat itu muslim, jikalau ada ia mayat itu muslim, faktabtum anhu, lalu kamu memerdekakan budak untuk mayat tersebut. Au tasaddaqtum anhu, atau kamu bersedekah untuk mayat tersebut. Au hajjattum anhu, atau kamu haji untuk mayat tersebut. Balaghahu dzalik, niscaya sampai kepadanya mayat oleh demikian. Hadis hasan bisa jadi dalil. Dan Sunan Abi Daud, apa kata Salafi nggak ada itu? Tapi Salafi kan tidak melihat secara rinci permasalahan hukum. Dia lihat globalnya saja. Dia katakan sejak kapan Nabi bikin 40 hari untuk Sayyidah Khadijah? Itu yang dilihat. Sejak kapan Nabi buat 100 hari untuk Sayyidah Khadijah? Sejak kapan Sayyidina Abu Bakar buat 40 hari kematian Nabi? Kalau itu yang dia cari maka ada. Tapi coba ditanya kepada orang yang membuat 40 hari, 100 hari. Nah, itu untuk apa dia buat? Tanya dulu dia menelponnya saya. Oh, dia buat untuk tradisi, kalau tidak dibuat malu di pandangan masyarakat. Haram. Kenapa? Dia ria. Sholat ria haram, sedekah ria haram, haji ria haram, semuanya ria haram, termasuk membuat 40 hari 100 hari. Tapi kalau dikatakan kami ingin menghadiahkan pahala yasin untuk orang tua kami, pahala zikir dan tahlil, kemudian pahala jamuan makanan, supaya disampaikan kepada almarhum. Nah, lihat hadis yang ini. Nah, kalau kamu memberi makan, kalau kamu bersedekah untuk mayat, pahalanya sampai. Kalau mayatnya muslim, tapi kalau mayat Wahabi nggak sampai. Kalau mayat muslim,
Nah, kalau Abu Jahal dikirim Al-Fatihah nggak sampai. Kalau Abu Lahab nggak sampai. Kalau Fir'aun nanti zikirkan 30 juz pun nggak sampai. Tapi kalau dia muslim masih sampai. Kata Rasul SAW. Maka cara realisasi pelaksanaannya di tengah masyarakat kita macam-macam. Ada dengan mengundang ke rumah, dengan yasinan sekali sebulan, ada sekali setahun, menghadapkan hari mati, ada 3 hari setelah meninggal, ada sampai 7 hari, bahkan ada di satu tempat baca Quran 1 tahun. Itu semuanya sumbangan kepada yang baca Quran, makanannya, uangnya, minumannya, transportasinya, itu dia niatkan supaya pahalanya sampai kepada mayit. Nah, kata Nabi, kalau mayat yang muslim balaghu dzalik, sampai akannya oleh demikian. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Jikalau adalah dunia itu bernilai di sisi Allah, jikalau adalah dunia itu bernilai di sisi Allah janaha ba'udah, seberat sayap nyamuk, masa kau kafirah, niscaya tidak akan memberi minum ya Allah kepada orang kafir minha darinya dunia syarbata ma'in, akan seteguk air. Seteguk air tidak akan diberikan kepada orang kafir kalau dunia punya nilai walaupun sebesar sayap nyamuk. Saya rasa nggak ada timbangan yang bisa mengesan berapa berat sayap nyamuk. Ini timbangan yang paling kecil sekali mungkin. Timbang badan apa lagi? Nah, timbangan bumbu saja itu yang cuma 2 kilo. Itu sayap nyamuk atau timbang nggak bergerak. Mungkin timbangan paling kecil yang bisa. Jadi nggak usah pikirin dunia. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, jikalau adalah aku, kata Nabi, amiran itu memerintahkan, amiran itu orang yang memerintahkan, ahadan akan orang lain, itu orang yang memerintahkan akan seseorang, ayas judali ahadin, untuk bersujud kepada seseorang, la amartul mar'ata, sungguh aku perintahkan wanita, antas juda li zawji, supaya dia bersujud kepada suaminya, supaya mereka bersujud kepada suaminya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hakim. Hadis yang sama dalam Sunan Abi Daud, Sunan Sahih Imam Hakim, lau kuntu amiran ahadan, jikalau adalah aku, itu aku memerintahkan seseorang, ayasjuda li ahadin, boleh sujud kepada orang lain. Kalaulah boleh sujud makhluk ke makhluk, la amartun nisaa, sungguh aku perintahkan wanita, ayyasjudna li azwajihinna, bahwa mereka sujud kepada suami-suami mereka. Kenapa? Lima ja'alallahu lahum, karena sesuatu yang telah menetapkan oleh Allah bagi mereka suami di atas mereka istri dari kewajiban. Nggak ada objeknya. Disampaikan kepada antum, nanti antum sampaikan kepada istri antum, nanti kepada istri, nggak akan didengar. Nah, kenapa? Karena dakwah antum dicurigai. Nah,
duduk sebentar sama ada hadis Nabi. Ketika Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu datang dari Yaman, ketika dikirim kali pertama beliau pulang sempat jumpa Nabi, dikirim kali kedua beliau sempat jumpa Nabi. Kemudian melihat masyarakat Yaman waktu itu sujud kepada raja-rajanya, maka Sayyidina Muaz pengen sujud kepada Nabi, Nabi larang. Apa kata Nabi? Kalau sekiranya aku boleh nyuruh orang sujud sama orang, maka yang layak disuruh sujud adalah istri kepada suaminya, karena besar haknya. Maka tidak ada nilai kebaikan seorang wanita dalam ketaatan apapun kalau tidak taat kepada suaminya. Ikut pengajian, majelis taklim, kemudian istighosa, kemudian zikir berjamaah, kemudian 212. Ikut semuanya, tapi nggak pernah menghiraukan suaminya, maka tidak ada nilai kebaikan. Bahkan kalau wanita pengen puasa Senin Kamis, kalau suami ada di rumah minta izin. Kalau diizinin boleh puasa, kalau nggak diizinin nggak sah puasanya, haram puasa. Jadi kemana saja dia harus minta izin. Bahkan untuk secara hukum nih, untuk memasukkan seseorang ke rumahnya dia harus ada izin. Untuk mengeluarkan uang suaminya untuk perkara selain kebutuhannya, dia mesti izin. Itu hak kewajiban istri kepada suami. Ketika dia belum menikah, itu kewajiban sama orang tua. Setelah dia menikah, kewajiban sama suami. Kalau kata suami nggak boleh, orang tuanya nyuruh pun dia nggak boleh. Nggak boleh ikut kata orang tua. Assalamualaikum. Nah, siapa namanya? Lupa. Fatimah. Bapaknya nelpon, ibunya nelpon, suruh pulang. Kata suaminya, nggak boleh kamu pulang. Dia nggak boleh pulang. Kalau dia pulang dan perjalanannya adalah masa qasar, dia nggak boleh qasar, dia nggak boleh jamak. Kalau di bulan Ramadan, dia tidak boleh berbuka puasa di siang hari Ramadan. Kalau apa lagi, dia terdesak, yang lain boleh makan bangkai, dia tidak boleh makan bangkai. Dan selama perjalanannya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi SAW selesai khutbah Idul Fitri, beliau jumpa wanita-wanita menyampaikan khutbah secara khusus. Ini dalil majelis taklim ibu-ibu boleh diisi oleh ustaz. Nah, jangan berpandangan sini seluruh ustaz jamaah ibu-ibu semua. Kalau ada jaraknya, ada jarak wajah itu nggak ada masalah. Nabi selesai sholat Id khutbah, Nabi pergi jumpa jamaah ibu-ibu membawa Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi khutbah bertekan dengan pundak Sayyidina Bilal. Karena Nabi katakan ibu-ibu bagian belakang kurang mendengar apa yang Nabi sampaikan di depan. Kemudian ada materi khusus untuk ibu-ibu, untuk jamaah wanita yang ketika sholat Id Nabi perintahkan wanita berhaid juga keluar, yang gadis juga ikut. Salah satu yang Nabi sampaikan adalah, aku telah jalan-jalan ke surga waktu Isra dan Mi'raj, aku lihat penghuninya banyak orang miskin. Aku jalan-jalan ke neraka, banyak penghuninya adalah wanita. Nabi bersabda, tahukah kalian kenapa penyebabnya? Nah, lalu Nabi katakan penyebabnya adalah kufrul asyir. Nah, kafir kepada suami. Nah, dia ingkar pada suaminya. Maka dikatakan
Kalau sekiranya suaminya selama ini baik, bagus, perhatian, menaikkan hak, tanggung jawab, semuanya ditunaikan, sehingga dia katakan tidak ada orang yang terbaik di mata dia kecuali hanya suaminya. Ketika melakukan satu kesalahan, hilang semua kebaikan tersebut. Itu yang dikatakan kufrul asyir, dan kafir kepada suami. Kan banyak. Nah, ketika suaminya tidak lagi punya kekuatan, tidak bisa menghasilkan uang, nah sudah diceraikannya. Bukan suami nyarikan istri, istri mencarikan suami. Bangke uang risiko. Dia kan punya kekuasaan. Di rumahnya tinggal di situ. Itu rumah dibuat di tanah istri. Hati-hati kawin orang Minang. Itu rumah dibuat di tanah istri. Dari muda dia telah kumpulkan batu bata, batu air, semen, cat bagus, semuanya bagus. Lepas itu mulailah batu-batu dia. Gak bisa lagi menghasilkan apa-apa, menghabiskan tabungan. Akhirnya disuruh pulang. Kemana tuh mau pulang? Ke rumah kemenakan. Gak ada kemenakan. Kemenakannya juga gak pernah diperhatikan selama ini, juga ditolak. Nah, ini mama waktu udah sakit baru pulang, atau sehat gak pernah lihat kami. Pergilah antum ke surau tua, jadi marbot sampai mati sih. Itu gunanya surau, tempat pelarian laki-laki yang belum nikah, kemudian laki-laki yang sudah selesai menikah, ngumpul di surau. Nah, wanita tadi itu tidak akan pernah masuk surga. Walaupun dengan kekayaan yang ada, dia santuni anak yatim setiap bulan, diundang ke rumahnya anak yatim, tapi dia dah usir suaminya kemarin-kemarin. Anak yatim diundang, kemudian dia pengajian, taat, baca Quran, zikir, semua kebaikan, tidak ada nilainya sama sekali karena dia telah kafir, telah mengingkari kebaikan suaminya. Ini bahaya. Sangat bahaya sekali. Terakhir, law kuntu muttakhidhan min ummati khalilan, jikalau adalah aku tuh mengambil dari umatku seorang teman dekat, duna Rabbi selain Tuhanku, latakhaltu Abu Bakrin khalilan, sungguh aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini dalil yang mengatakan Sayyidina Rasul itu Habibullah Khalilullah. Bukan hanya Nabi Ibrahim saja yang Khalilullah, Nabi juga Khalilullah. Buktinya lihat, kalaulah aku mengambil dari umatku akan khalil selain Tuhanku, aku akan jadikan Abu Bakar khalilku. Tapi karena aku sudah jadikan Allah khalilku, maka Abu Bakar hanya akhi wa sahibi. Dia adalah saudaraku dan dia adalah kawanku. Tidak ada sahabat yang dinisbahkan, yang diisbatkan kesahabatannya di dalam Al-Quran kecuali hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis hasan. Wallahu a'lam. Allah, mungkin ada pertanyaan, insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, saya mau nanya. Kan sekarang yang lagi sekarang tuh dunia sosmed itu kan udah lumayan luas ya. Salah satunya tuh TikTok gitu kan. Selain dari yang bisa dibilang itu kebanyakan kadang ada wanita-wanita yang pakainya ketat atau gimana gitu kan. Tapi di sisi lain juga itu mengandung banyak berita juga. Contohnya kemarin ada Miftah, itu salah satu tokoh agama juga. Beliau itu ada sempat bilang goblok gitu ke salah satu penjual TS gitu, dan itu viral gitu. Kalau menurut Ustadz gimana Ustadz? Tokoh agama terkemuka yang emang dia maaf saya lupa gitu, dia ada pangkat apa gitu dalam pemerintahan agama. Allah. Tokoh agama menurut pandangan sebagian masyarakat dan menurut pandangan para ulama, sehingga dalam pembahasan yang disampaikan oleh para ulama terbagi dua. Kalau dikatakan tokoh agama atau ulama, maka ulama terbagi dua. Satu dikatakan ulama su, yang kedua adalah ulama adil. Kita tidak menuduh siapa-siapa, tapi ulama sudah bahas secara tuntas siapa ulama su. Nah, ulama yang menyampaikan sesuatu yang dikatakan agama, sebetulnya dia bukan sedang menyampaikan agama. Ada sebahagian dia sedang menyampaikan agama, pada hakikatnya dia sedang merusak agama. Misalnya mengangkat perkara-perkara khilafiyah yang menyebabkan masyarakat bukan konsumsi di sebuah masyarakat, tidak perlu disampaikan ke masyarakat, itu hanya materi di kalangan para ulama atau para pelajar, sehingga menghasilkan kebimbangan atau membawa mereka memakai pendapat yang mudah-mudah karena mengangkat khilafiyah. Itu satu. Ada juga mungkin katanya dia sedang menyampaikan perkara agama, tapi dalam waktu yang sama dia sedang merusak agama itu sendiri, karena yang dia sampaikan bukanlah pendapat agama lurus, agama yang lurus, tapi agama Syiah, ulama Syiah misalnya, Ahmadiyah atau liberal dan sebagainya, yang mengatakan cadar budaya Arab. Itu kan kalau ngomong tokoh agama itu bukan mengharumkan agama, itu merusak agama. Akhirnya orang berpandang sinis kepada orang bercadar gara-gara tokoh dari itu. Nah, jadi perlu kita waspada di akhir zaman yang dikatakan atau yang dinisbahkan dia kepada ulama. Apa standarnya? Apa standarnya seseorang boleh dikatakan tokoh agama atau ulama? Ketika Imam Ahmad bin Hanbal diberitahukan oleh kawannya, di kampung saya ada ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal kalau dengar ada ulama hadis, beliau akan datang. Kemudian dikatakan, mana itu fulan yang duduk di masjid itu. Beliau sholat di masjid tersebut. Kemudian selesai sholat, ulama itu pun pergi ke rumahnya, dia minta izin ikut, mau menanyakan hadis Nabi SAW. Sedang berjalan, ulama ini meludah ke sebelah kanan. Imam Ahmad langsung pulang, pamit, tunggu pamit, saya tidak jadi ikut. Kenapa? Ada masalah. Ketemu sama kawannya, kenapa kamu gak jadi ikut?
kan ulama hadis. Kata dia, bagaimana dia dikatakan apa meludah ke kanan saja dia tetap nggak tahu hadis. Meludah ke kanan saja dia nggak tahu hadis. Jadi sehingga dia tidak jadi berguru karena melihat meludah ke kanan. Nah sekarang adab apa yang telah dilanggar pada hadis-hadis Nabi oleh orang yang mengatakan tokoh agama? Lihat hadis tadi, walam yakhluqni fahasha. Aku tidak diciptakan oleh Allah SWT orang yang mengeluarkan kata-kata keji. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala katakan sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa yang khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal sini ma qala li lima fa'altu lima fa'alta wa ma lam af'alu lima la taf'al. Aku melayani Nabi, kata Sayyidina Anas bin Malik, selama 10 tahun. Nabi tidak pernah bertanya kepada saya apa yang saya lakukan, kenapa kamu lakukan. Nabi tidak pernah berkata kepada saya apa yang tidak saya lakukan, kenapa kamu gak buat. Itu Nabi gak pernah tanya. Ketika seorang Arabi datang kepada Nabi SAW ke Masjid Nabawi, seorang Arabi datang ke Masjid Nabawi, kemudian ikut sholat. Selesai sholat, ada orang di samping bersih. Hush. Nah, dia langsung yarhamukallah, langsung diamalin di situ, karena dia dapat hadis begitu. Maka orang-orang lain melihat sama dia semuanya, karena dia ngomong yarhamukallah. Karena nggak boleh menjawab bersih dalam sholat, dia nggak tahu. Dilihat semuanya. Kemudian dikatakan, kenapa kalian dilihat saya? Nah, kenapa kalian melempar saya dengan mata-mata kalian ke bahasa hadisnya? Kenapa kalian melototin saya? Sahabat yang sudah tahu kok gak kalian ngomong sholat, mereka pukul paha mereka supaya orang ini diam. Selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang ngomong dalam sholat? Nabi katakan kalau ada sesuatu dalam sholat, nah itu ditegur dengan tasbih, bukan menepuk-nepuk paha. Kemudian dalam sholat tidak boleh berkhitab kepada manusia, hanya kepada Allah saja. Enggak boleh katakan ya hamdallah. Apa kata sahabat tersebut? Ma ra'aitu mu'alliman. Aku tidak pernah melihat seorang guru yang lebih bijak daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Jadi tidak bisa dikatakan bahasa salah kepada orang tidak tahu, kecuali sudah diberitahu. Seperti sahabat Nabi memakai cincin emas. Sahabat dekat hari-hari hidup dengan Nabi memakai cincin emas, langsung Nabi ambil cincin itu dari tangannya, Nabi lempar. Itu sikap Nabi kepada orang yang sudah tahu. Nah, tapi kepada orang-orang Arabi yang baru datang ke masjid, ada juga satu orang yang datang ke masjid, dia parkir kendaraannya di dalam masjid. Entah orang di luar masjid, dia dalam masjid, masuk masjid langsung didudukkan di sini. Kemudian dia kencing dalam masjid, Arabi. Kemudian sahabat yang lain hampir mengejarnya. Nabi katakan, tunggu. Kalau kalian kejar nanti banyak yang musik dan siram. Biarkan aja sampai situ habis. Sudah habis, dipanggil Arabi tersebut oleh Nabi, Innal masjid la yubna lihada. Masjid dibangunkan untuk ini, untuk sholat, untuk zikir. Dan Nabi tidak suruh Arabi itu nyiram kencingnya. Sahabat yang lain disuruh nyiram, siram. Kemudian selesai sholat, sahabat ini mendapatkan perhatian dari Nabi. Terharu sekali dia tidak disalah-salahkan karena nggak tahu, apalagi dikatakan goblok. Nah, apa doa dia lepas sholat? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lain. Nah, yang lain nggak perlu, kami berdua saja. Itu doanya selesai sholat. Nabi katakan, oh kamu salah lagi.
qad ajabta wasi'at. Kamu sudah membatasi rahmat Allah yang luas. Jadi nggak habis tuh kita berdoa. Doakan aja semuanya pasti cukup. Karena rahmat Allah itu luas. Begini apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala memanjat pohon, kemudian terlihat kakinya kecil, lalu ditertawakan oleh sahabat yang lain. Apa kata Nabi? Gunung Uhud, apa? Kakinya Abdullah bin Mas'ud itu jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diberikan toleransi oleh Nabi memasang celana dan sarung menutupi mata kaki karena menutup betisnya yang kecil. Nabi tidak terima mengejek sahabat yang kecil, kakinya dan yang lain-lainnya. Apalagi kalau sampai mentertawakan orang-orang atas sesuatu yang salah. Apalagi nggak salah. Mentertawakan orang salah karena tidak tahu saja tidak boleh. Maka santri baru aman, santri usah enggak aman. Sekarang ada lagi yang baru. Nah, enggak usah semuanya. Barunya itu cuma 4 bulan. Dalam 4 bulan sudah usah, ada tawaturan. Kakak kan? Jadi nggak boleh dimarahi yang kencing malam. Kamu kencing malam, kamu yang sibuk nyiram lantai. Dia kan nggak tahu. Dia pun nggak mau kencing malam. Tapi jangan tidur di atas karpet sholat. Itu salah kan? Dia dapat karpet sholat. Tidur di atas tempat tidur masing-masing. Kencing aja malam. Sebagai siang. Nggak bisa dimarahi orang tidur. Tidak bisa dimarahi orang tidak tahu, tidak bisa dimarahi orang tidur, tidak juga dimarahi orang yang dipaksa. Karena 3 hal itu tidak berlaku hukum. Insyaallah itu beberapa akhlak ulama hak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi itu boleh dikatakan tokoh agama tapi masuk dalam kategori ulama su. Mungkin orang dapat hidayah dengan sebab dia, tapi tetap banyak buat bahaya untuk Islam. Dan itu yang dikhawatirkan di akhirat, di akhir dunia nanti banyak orang-orang yang pandai berceramah, kasirul khutbah, banyak yang pandai berkomentar, berceramah tentang agama, tapi qalilul fuqaha yang bisa memahami hukum yang sebenarnya. Cukup insyaallah. Maaf kalau ada salah dan jaga. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah.